Saudaraku, striker PSPS Riau John Edi Mena Perez sukses gentarkan jala Persiraja Banda Aceh pada Senin 20 Januari 2025. Gol John Edi Mena Perez tercipta pada menit ke-54. Pertandingan Persiraja Banda Aceh versus PSPS Riau merupakan laga perdana Grup X babak 8 besar Liga 2 2024-2025. Tak puas dengan keunggulan satu gol, PSPS Riau kembali mencetak gol. Kali ini dari aksi John Edi Mena Perez yang memberikan umpan matang kepada Lerby. Tandukan Lerby pada menit ke-65 berhasil berbuah menjadi gol. PSPS Riau berjauhi dengan keunggulan 0-2 dari Persiraja Banda Aceh. Hingga menit ke-67, PSPS Riau berhasil menjaga keunggulan. Andik Firmansyah berusaha keras menyamakan kedudukan. Jika mampu menahan keunggulan, PSPS Riau akan menyalip PSIM Yogyakarta di puncak klasemen Grup X yang sebelumnya berhasil menang tipis atas Deltras LC. Keunggulan selisih gol akan membuat PSPS Riau di puncak klasemen Grup X babak 8 besar Liga 2. Jalannya pertandingan sangat sengit sejak menit awal pertandingan. Sepanjang babak pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Kemenangan akan menjaga peluang mereka untuk promosi ke Liga 1 musim depan. Dari 4 kali pertemuan terakhir, hasil pertandingan PSPS versus Persiraja di kandang maupun tandang selalu imbang. Kedua tim bermain imbang alias tidak ada menang atau kalah. Pada musim 2024 lalu, putaran pertama Persiraja versus PSPS bermain imbang 0-0. Selanjutnya pada putaran kedua, PSPS versus Persiraja kembali bermain imbang 1-1. Aji Santoso yang dipercaya PSPS untuk memimpin skuad Askar Bartua kini juga sudah menambah amunisinya. Ada dua pemain yang didantakan Aji Santoso sebelum transfer pemain berakhir pada 15 Januari lalu. Kedua pemain itu yakni penjaga gawang Fajar Setia Jaya dari Persika Subang dan Doni Monim dari PSPS Biak. Sementara itu pelatih Persiraja Banda Aceh Ariel Ilyas yang juga mendatangkan 7 pemain sejak bursa transfer pemain dibuka pada 19 Desember hingga 15 Januari 2025 lalu. Ariel Ilyas juga mendatangkan satu penjaga gawang untuk memperkuat pertahanan mereka. Dengan adanya tambahan beberapa pemain baru pada babak 8 besar ini, tentunya kedua tim tidak sekedar menetapkan target saja ke lolos Liga 1, namun juga melakukan evaluasi pemain untuk mencapai target tersebut.